Klaim Rocky Gerung dan alarm integritas lembaga survei di tahun politik. Jakarta. Dilansir melalui CCN Indonesia, independensi dan integritas lembaga survei politik menjadi pertanyaan laten yang kembali mencuat menjelang pemilu 2024. Salah satunya imbas pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang disambut jumlah penggawa lembaga survei politik Indonesia via akun media sosial masing-masing. Tudingan Rocky Gerung diawali dengan paparan sejarah lembaga survei. Dia menyebut lembaga survei Indonesia atau LSI merupakan cikal bakal adanya institusi serupa di Indonesia. Menurutnya, LSI malah dibiayai oleh Bank Dunia yang menopang demokrasi Indonesia. LSI kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang kini membuat lembaga survei-survei politik lain di Indonesia. Namun, ia menilai lembaga survei di Indonesia saat ini merupakan upaya tipu-menipu. Nipu udah digaji, dia bikin di dalam lembaga yang udah digaji itu survei dia sendiri. Semua lembaga survei yang ada sekarang itu adalah urusannya tipu-menipu, saling titip kuesioner, ujar Rocky dalam rekaman video yang kemudian viral. Dugaan itu muncul lantaran hasil berbagai survei politik yang ada di Indonesia cenderung mirip. Menurutnya, sebuah lembaga survei tak bisa diyakini kebenarannya jika tidak memiliki bukti dibiayai publik. Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saiful Mujani menegaskan bahwa LSI tidak dibiayai oleh Bank Dunia, melainkan Japan International Corporate Agency atau JICA. Namun, sumber tersebut tidak mendikte proses dan hasil survei. Sementara itu, Direktur Eksklusif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan lembaga survei tidak melakukan penipuan. Hal itu lantaran lembaga survei telah dipercaya banyak pihak dan salah satunya pihak partai politik. Lantas, bagaimanakah sejatinya independensi lembaga survei politik di Indonesia? Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan tak akan ada yang mempersoalkan lembaga survei selama ada dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan transparansi terkait pembiayaan. Menurutnya, jika lembaga survei dapat menjelaskan dengan baik perihal metode yang digunakan dalam survei, maka dipastikan memang diprediksi angka. Sebab salah satu fungsi ilmiah adalah memprediksi. Masalah kedua adalah pembiayaan. Siapa yang membiayai? Dari situ kita bisa lihat apakah lembaga survei ini mempunyai kepentingan untuk kemajuan demokrasi atau kepentingan tertentu dalam politik jangka pendek. Kata Asrinaldi saat dihubungi CCN Indonesia pada hari Rabu malam. Asrinaldi tidak menampilkan ada beberapa lembaga survei yang menggiring opini publik jelang pemilu. Asrinaldi pun berbicara soal pencitraan dan realita. Menurutnya, informasi pencitraan sosok-sosok tertentu sebenarnya bisa berbeda dengan realita. Ia menilai jika diberitakan secara terus-menerus akan membuat masyarakat percaya apa yang ditampilkan merupakan sebuah kebenaran. Ia menilai konsep tersebut juga berlaku untuk hasil survei yang dipublikasikan kepada masyarakat. Misalnya, hasil survei menyatakan salah satu calon presiden atau partai politik memperoleh banyak suara, maka seiring berjalannya waktu, dalam pikiran masyarakat akan terpatri bahwa sosok tersebut akan menang. Lembaga survei berpihak kepada kandidat. Asrinaldi mengatakan sepatutnya lembaga survei yang berpihak dan direkrut kandidat atau institusi tertentu tidak mempublikasikan hasil survei ke publik. Menurutnya, hasil tersebut cukup untuk kepentingan internal dan kemudian digunakan untuk merancang strategi kemenangan. Nah, itulah dia berita hari ini. Bagaimana pendapat Anda? Siapakah yang memiliki elektabilitas tertinggi? Apakah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, atau Anies Baswedan? Jika Anda punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.